Jamaah salat Jum'ah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dimanapun, bagaimanapun diri kita, karena bersyukur itu yang akan menjadikan kita manusia yang bisa merasakan kebahagiaan. Tanpa bersyukur, manusia tidak akan pernah merasa bahagia dalam kehidupannya. Kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita setiap saat, setiap waktu. Karena semakin meningkatnya iman dan takwa kita ini, insya Allah kita akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dunia mungkin tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan keistimewaan di hadapan manusia, tapi yang pasti yang senantiasa meningkatkan iman dan takwanya akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain meningkatkan iman dan takwa kita untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah atau kemuliaan nanti di akhirat, maka kita juga harus meningkatkan ilmu, pengetahuan dan teknologi kita, karena kita masih ada di dalam dunia ini. Karena sunatullah, sebagaimana yang difirmankan Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat manusia di dunia ini dengan derajat yang lebih tinggi bagi mereka yang menguasai ilmu dunia. Makanya orang yang beriman ini tidak hanya iman saja, tidak hanya takwa saja. Kalau di dunia ini ingin diangkat derajatnya, mempunyai kekuatan, maka harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia. Karena mungkin saat ini umat Islam ini yang menguasai ilmu agama, meningkatkan iman takwa, satu jalur ke kanan. Yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi, satu jalur ke kiri. Sehingga kadang orang yang benar-benar iman takwa untuk akhirat benar-benar tinggi, tapi tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, tapi tidak mempunyai keimanan yang kuat. Karena di dunia ini dua-duanya ini sangat dibutuhkan. Orang yang imannya kuat, agamanya kuat, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologinya juga mumpuni. Tapi belum banyak, bahkan mungkin belum ada
Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi yang tertinggi dikuasai oleh negara-negara kafir. Walaupun umat Islam ini terkaya di dunia, mempunyai harta yang banyak, tapi terlenakan, terlupakan. Untuk apa punya teknologi tinggi? Untuk apa bisa membuat senjata yang canggih kalau kita bisa beli? Beli tank tempur kita beli pesawat kita beli. Karena masih punya uang yang banyak. Tapi negara-negara yang sangat maju itu tidak akan menjual teknologi yang sangat terbaru. Teknologi yang paling tinggi itu tidak akan dijual. Yang dijual itu yang bekas. Makanya kalau punya harta banyak, bahkan negara-negara Islam ini negara-negara yang kaya raya, tapi ilmu pengetahuannya tertinggal jauh. Makanya mulai dari saat ini mungkin diri kita apabila bisa, orang-orang Islam yang kaya raya, yang punya harta banyak, cari ilmu pengetahuan yang banyak, ilmu pengetahuan yang tinggi sebagai kekuatan di dunia ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena sunatullah, orang yang berkuasa di dunia ini, orang yang mempunyai kekuatan dunia ini, mempunyai pengaruh di dunia ini adalah orang yang punya ilmu yang tinggi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Sehingga di saat ini walaupun umat Islam banyak, tidak ada pengaruh. Umat Islam banyak, tidak ada kekuatan. Tapi dua negara yang punya kekuatan, yang tidak mempunyai keimanan, tidak punya ketakwaan, bisa mempengaruhi dunia. Palestina, saudara-saudara kita di sana. Kalau dua negara ini yang mempunyai kekuatan, apapun yang dikatakan bisa dilakukan. Walaupun puluhan ratusan negara Islam mengutuk, menghujat, mengusulkan, tidak ada artinya, karena memang tidak punya kekuatan. Maka di saat ini kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, umat Islam yang terbesar, terbanyak jumlahnya ini harus punya kekuatan. Cari ilmu yang tinggi. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu di mana saja. Bahkan di negara-negara bukan Islam, negara-negara yang maju, tidak masalah itu ilmu dunia. Karena kekuatan ilmu pengetahuan teknologi apabila dipegang oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, akan membawa kebaikan, menciptakan kedamaian, menciptakan ketenangan. Tapi sebaliknya, kalau ilmu pengetahuan teknologi dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, yang angkuh, yang sombong, pasti akan menjadikan kerusakan di muka bumi, menimbulkan peperangan, menimbulkan kehancuran. Maka ini PR kita semua sebagai umat Islam, harus benar-benar bisa menguasai. Walaupun tidak semuanya harus ada. Jangan lagi hanya mempermasalahkan khilafiyah yang akidah kita itu sudah sama, akidah tauhid, syahadat sudah sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang furqiyah, cabang-cabang tidak usah dipermasalahkan, tidak usah ribut dengan permasalahan yang kecil. Tapi permasalahan yang besar ini yang perlu kita hadapi, saudara-saudara kita, di mana umat Islam itu kecil, minoritas,
di suatu negara itu pasti ditindas tanpa ada yang bisa membela yang lain. Tapi beda kalau umat Islam ini mayoritas akan mengayomi yang lain. Umat Islam akan memberikan kedamaian kepada yang lain. Karena memang Islam adalah din salam, agama kedamaian. Dan pastinya memang dua hal ini harus dikuasai apabila umat Islam ingin menjadi berpengaruh, mempunyai kekuatan dan bisa menciptakan perdamaian untuk dunia ini. Iman, takwa untuk kemuliaan di akhirat, ilmu pengetahuan teknologi untuk kemuliaan di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil ihsan wa akramana bi khilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ummatal muslimin ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimin ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma dafa'na al-bala' wal waba' wal fahsya wal munkar ya Allah. La yanfa'u ghayraka ya matin ya qawi ya aziz ya jabbar ya qahhar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Insya